Bismillahirrahmanirrahim. Fatihna Allah yaghfiru dhunub wa yasturul uyub wa yuslih umural muslimin wa yakfina wa iyyakum syarrat taghin syarral baghin wa syarral hasidin wa syarral mustakbirin yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yaj'alna wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi وعلى اللطف والعافية على ما نوى أسلفنا الصالحون على ما نوينا في هذه الجلسة وعلى ما نوى مشايخنا ومعلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Mujahid nabi wa sahbi wal ali amma ba'du. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul witri min rak'atin ila ihda asyarata. Selanjutnya masih masalah sembahyang yang disunnahkan, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita sebaratan paham aja dan kawa mengamalkan, khususnya sholat-sholat sunnah yang sunnahnya itu muakkadah. Sunnahnya muakkadah itu lebih ditekankan lagi. Sunnah kan ada yang muakkad atau sangat diperintahkan, hampir-hampir wajib. Ada lagi sunnah ghairu muakkad yang kada terlalu ditekankan, tapi tetap itu sunnah, dan itu adalah gawiannya Nabi Muhammad dan tetap besar di sisi Allah, karena itu gawiannya Rasulullah. Alhamdulillah. Sembahyang seterusnya salatul witri, salat witir, min rak'atin, dari satu rakaat, ila ihda asyarata, sampai 11 rakaat. Salat witir satu rakaat minimal sampai 11 rakaat. Suang gawi 11 rakaat lah. 11 rakaat yang witir. Bila belum suah gawi sahli barang engkau bertarusan, alhamdulillah. Dan ini gawiannya Nabi Muhammad. Suahai aja sembahyang witir sarakaat. Makruh hukumnya sembahyang witir sarakaat bagi nang mengekali lah. Sembahyang witir tuh nang penting ganjil ya. Nang penting ganjil, satu tuh ganjil. Sah lah, sah. Boleh lah, boleh. Tapi kalau itu yang dilakukan terus, maka syariat memakruhkannya. Ketahuan benar gawian orang koler. Jakanya ada setengah rakaat tuh, setengah rakaat aja ya sembahyang. Jaka, nah. Ya minimal lah 3 gitu. Bahkan ujar ulama, ada orang benazar misal, siangnya benazar, bila benazar nih
bila hari ini aku kena selamat di perjalanan naik pesawat, olehnya hendak terbang Banjarmasin Surabaya. Bilanya hari ini aku terabang berpesawat, keberangkatan jam 1 sampai Surabaya anggap setengah 3. Bila aku selamat, kada ada apa-apa di jalan di pesawat, aku bernazar malam kena aku sembahyang witir. Berarti ujar ulama itu 3, udah boleh 1, karena 1 itu makruh tadi, dan itu bertentangan lawan aturan nazar. Karena nazar dulu sudah kita bahas, nazar adalah sesuatu yang berbentuk taqarrub ilallah. Ada yang mengatakan sunnah. Kalau makruh ya kada. Berarti kalau bernazar orang tu witir, dihukum makan kena harus sembahyangnya 3, boleh 1. Itulah niat barang dulu, niat dalam hati, ya Allah suatu saat kena mudah-mudahan kawa aku hendak berwitir 11 rakaat nang kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang afdal. Ambil tengah-tengah pang bisa, dan itu yang mendekati afdal. 5 misal boleh, 7 oke. Sembahyang witir hukumnya sunnah muakkadah menurut imam kita Imam Syafi'i. Menhandak pendapat terkuat, pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan salat witir hukumnya wajib. Wajib hukumnya salat witir menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun. Allah maha ganjil, Allah maha esa, Allah itu 1, ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka yang ganjil-ganjil. Makanya di kehidupan kita rancak kita mendengar sunnah ganjil aja, sunnah ganjil aja, kayak itu kala. Faman lam yutir falaisa minna, siapa yang kada sembahyang witir, ujar Nabi, falaisa minna, bukan golonganku, bukan golonganku. Artinya naudzubillah kada diakui Nabi umat, karena lain kelompok Rasulullah. Kalau ulama tasawuf mengatakan kalau sudah ada hadis Nabi falaisa minna, itu dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Gonal dosanya sampai kada diaku oleh Rasulullah. Atau ada misal dalam ilmu tasawuf selain itu, Allah atau aku, ujar Nabi misal, bariun minhu, aku berpaling dari orang nang kayak ini. Nah itu tuh alamat tuh dosa besar tuh menurut ulama sufi. Tapi kalau dari segi ilmu fikih, maka itu sudah apa ngarannya masuk ke dalam ranah khilafiyah. Makanya dikatakan afdal salat witir lebih afdal daripada salat rawatib, karena kedudukannya yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan wajib seperti Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah seperti halnya al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Lepas dari itu kita ambil jalan tengah, al-khuruj minal khilaf mustahab. Itu alternatif sudah. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Itu ilmu kaidah fikih. Keluar dari perkara yang diperselisihkan oleh ulama itu yang terbaik. Itu yang disunnahkan, itu yang dibaguskan malah. Berarti gawi. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah beri inayah, hidayah, taufik sehingga kita bisa melaksanakan salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah witir. Jangan hingga bulan puasa aja witir ya lah. Ini para pada bulan Ramadan
Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kena ke bulan Ramadan, nyaman kami beribadah, nyaman kami menambah amal ibadah, sehingga itu menjadikan bekal kami kelak menujumu ke di akhirat, dan mudah-mudahan kau terima. Lahir dari Ramadan, keluar jadi fitrah suci Idul Fitri, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lah, niat dalam hati gawe kuwitir. Wa waktuha, waktu salat witir, min adai salatil isya, setelah imbah talah mengerjakan salat salat isya, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar, sampai adzan subuh. Bila sudah adzan subuh, waktu witir habis. Mulai apabila imbah talah sembahyang isya, maka sudah dibolehkan salat witir. Sampai apabila? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Sarahnya berapakah? Tapi yang afdal didudiakan. Kenapa didudiakan? Karena lebih menjurus kepada anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum al-witra. Ada hadis Nabi bunyi macam itu, ij'alu akhira salatikumul witra, jadikan salat terakhir kalian di malam hari, maksudnya witir. Berarti mbah sembahyang isya, ba'diyah isya, lalu nya salat sunnah, bla bla bla, banyak salat sunnah, ya silahkan. Salat sunnah mutlak, salat sunnah apa lagi, tahajud. Habis kayaknya sudah menjelang hendak subuh, mungkin di waktu sahur atau ya pokoknya sebelum waktu subuh lah, lalu nya salat witir. Ramailah. Jadi disuruh kita oleh Nabi juga, waktu salat witir ini didudiakan aja setelah salat sunnah nang lainnya. Ramailah. Ija'alu akhira salatikumul witra, jadikan salat terakhir kalian di malam hari adalah salat witir. Berarti mudah-mudahan Allah kawakan kita, misal salat tahajud, salat sunnah mutlak, ya itu dulu gawi. Lalu bulan Ramadan bang, kayak tuh ada orang kebiasaannya tahajud, dan inya satu sisi hendak menjadikan salat witir itu terakhir aja. Maksudnya imbas sembahyang isya, ba'diyah isya, lalu salat tarawih, imbas salat tarawih sembahyang tahajud, witirnya kena. Sebujurnya itu ya terserah. Kalaupun toh dilakukan juga ya kada apa-apa. Oh aku nih, jangan misal dalam hatinya berucap, pandir sorangan aja bang lah, ada boleh di warung kopi di wandir gitu. Aku nih biasanya sholat tahajud malam-malam, dan imbas sembahyang tahajud aku lalu sembahyang witir. Kalau di bulan Ramadan imbas sembahyang tarawih lalu sholat witir, berarti kena sholat terakhirku adalah tahajud kan. Sembahyang isya, ba'diyah isya, lalu tarawih, imbas tarawih ngajar witir di masjid kita gitu rajin. Lalu bulik ke rumah malam, habis tadarus, misal tadarus di rumah, tadarus di masjid, bulik ke rumah tadarus tambahan, lalu mbah tu bangun guring sebelum bersahur, sebelum makan sahur lah, kan makan sahur tuh jam 4-an aja. Sebelum makan sahur mungkinnya sholat tahajud. Sholat witir pang sudah tadi di masjid, sudah tadi di masjid. Mbak pang kayak apa tuh? Ya kan ada papa terserah lah.
orang-orang alim-alim besar kan menggawi itu, menggawi. Kayaknya kada kurang ilmu bang lah. Kita contoh aja, ulun suah tarawih di musalla pesantren di Pamangkih dulu. Itu ayah anda pengasuh ikut sholat witir di situ. Artinya ada bulik dengan alasan kena aku hendak tahajud ngalih kena, mestinya kan witir tuh berdudi itu. Atau tarawih lagi ulun lawan abuya Allah yarham 4 tahun ulun imam 4 tahun ulun umpat tarawih di belakang sidin. Kalau sudah habis tarawih ya witir sidin, witir walaupun di rumah kita tahajud lagi. Jadi kada habis sembahyang habis tarawih sebelum witir bulik kayak itu. Nya ada orang kayak itu. Sebagian kekawanan ada kayak itu. Habis tarawih bulik. Lalu kawan bertakon, "Napa itu jur bulik? Kada tarawih, kada berwitir kah?" Di rumah kalau ya. Kalau juga Satu. Yang kedua, ini di bulan Ramadan ya kada apa-apa. Memang tradisinya kayak itu. Lawan kada mengurangi pahalanya pun, dan itu pun hanya dilakukan dalam 1 bulan aja. Di bulan berikutnya ya lakukan gawe nang kaya semestinya. Di Barabai kayak itu juga. Orang tarawihan, ulama-ulama di Martapura kayak itu juga. Guru-guru kita, guru-guru alim ulama, kiai-kiai itu habis sholat tarawih ya sholat witir walaupun tahajud juga. Jadi jangan dijadikan alasan, "Oh aku kena aja, aku witirnya di rumah." Iyalah. Biar. Kenapa? Pertama syiar. Sholat witir sunnah jamaah di bulan Ramadan. Kita hidupkan masjid, kita sholat berjamaah, lalu ya menambah pahala iktikaf, memperpanjang durasi iktikaf kita. Macam-macam alasan-alasan yang dilakukan, yang ditimbang oleh ulama sehingga mereka lebih mengerjakan witir itu kada apa-apa jamaah di masjid, dilanggar atau dimanapun mereka sholat tarawih berjamaah. Habis tarawih tetap mereka witir. Pahamilah. Amun berataan orang balasan kayak itu, bulikan orang bah tarawihan. Apa bulik? Aku di rumah kena witir. Apa bulik? Habisan di sini keadaan lagi orangnya. Kena orang buat sampai yang witir keadaan di sini, tadarusan keadaan orangnya. Alasan barataan tambah yang witirnya di rumah. Hendak mengamalkan hadis Nabi, ij'alu akhir salatikumul witra. Ya kada apa-apa lah, gawi aja bagus malah. Memperpanjang durasi iktikaf, menghidupkan syiar. Karena sunnah juga itu salat witir jamaah di bulan Ramadan. Bijak itulah menggawi sunnah dalam kebijaksanaan, itu lebih disukai dan dicintai walaupun satu sisi ada perintah. Apabila tadi waktunya dari habis sholat isya sampai sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu subuh kayak itu. Lalu niatnya bang kayak apa? Contoh lah, ini kada nyambung modelnya. Niat lawan gawian ya kada nyambung. Di mana kada nyambungnya? Sembahyang witir kalau digawe 3 rakaat kan itu 2 kali salam kan, karena itu sholat malam itu anjurannya sholat sunnah malam, anjurannya 2-2, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ujar Nabi, sholatul laili masna masna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Walaupun di wasal itu boleh sebujurnya, cuman tetap diutamakan 2 rakaat aja. Sembahyang witir langsung 3 rakaat ala kulli hal ada yang membolehkan. Ada sembahyang witir kan kada apa-apa paribahasa itulah. Lalu sembahyang witir tadi dijadikan
2 kali salam. Sembahyangnya 3 rakaat dijadiakan 2 kali salam. Untuk sholat nang pertama itu kan 2 rakaat kan, niatnya apa? Usolli sunnatal witri, kayak itu kah? Rak'ataini, sahajaku sembahyang ganjil 2 rakaat. 2 rakaat itu ganap. 2 terus siapa ada orang mengadakan 2 tuh ganjil? Coba kita terjemahkan tuh. Kalau bahasa terjemah aslinya, usolli sahaja, usolli aku sholat, sunnatal witri, sholat sunnah ganjil, rak'ataini 2 rakaat. 2 itu kada ganjil, ganap. Ada nyambung modelnya lah. Jadi kayak apa? Ditambahi niatnya usolli usolli sunnatal, usolli sengaja aku sholat sunnatal witri, apa usolli sunnatan rak'ataini minal witri, gitu. Usolli aku sholat rak'ataini 2 rakaat minal witri, dari sholat witir. Kalau dari berarti masih ada kesinambungan dengan nang akan disambungnya, karena kalimat minal witri, min dalam ilmu bahasa Arab itu maknanya litab'id, untuk sebagian. Artinya 2 rakaat ini sebagian dari termasuk salat witir. Usolli sunnatan rak'ataini minal witri lillahi ta'ala, atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala, dibuati minal witri, dari sholat witir. Kalau dari sholat witir berarti dia ini adalah sebahagian dari keseluruhan witir, sholat witir. 2 ini keseluruhan dari 3, apa sebagian dari keseluruhannya, yaitu 3. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu nyambungnya pakai kalimat min biasanya kayak itu. Misal arkanul wudu'i, misal aja lah teks redaksinya, contoh arkanul wudu'i sittatun, rukun wudu ada 6, minha, nah dari yang 6 itu, nah, artinya 1 ini yang disebutkan dari yang 6. Itu bahasanya aja lah. Jadi kadang ya bahasa kadang ada yang kadang nyambung modelnya. Sahajaku sembahyang sunnah 2 rakaat dari sholat witir, karena sholat witir itu 3, dan itu kalau 2 rakaat itu aja kada witir lagi. Paham lagi kira lah, paham lah. Sahajaku sembahyang sunnah 2 rakaat dari witir atau dari sholat witir. Sholat witir kan 3, 2 dari 3. Min maknanya litab'id, sebagian. Dan pahamlah. Jadi supaya nyambung ucapan lawan gawian gitu. Ucapan lawan gawian dan nyambung, belakang itu nyambung. Usolli sunnatan rak'ataini minal witri lillahi ta'ala, nyambung, karena 2 rakaat itu kada ganjil. Lalu kenapa? Karena dia sebahagian aja dari yang ganjil yang 3 tadi. Contoh lagi yang kada nyambung, sholatut tarawih ajarakumullah, bilalnya apa ngarannya itu, an-nida bahasanya lah, sebelum sembahyang tarawih itu. Salatut tarawih ajarakumullah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ganti judulnya, jangan sholat tarawih gitu.
ngitu salatul isra, sembahyang cepat. Karena salat tarawih maknanya salat santai. Salat santai. Kami di Jawa lawan Abu ya Allah yarham, sembahyang tarawih itu 1,30 menit, 1,5 jam sembahyang tarawih. Setiap 4 rakaat santai, minum, nyeruput kopi dulu, seret kopi, dua tiguk, dua sedotan, 3 sedotan. Habis nyedot kopi, nyedot banyu putih. Paham ya orang kadang minum kopi apa nggak sembahyang, santai dulu. Kadang Abu ya ini suka takon-takon dulu, bertanya-tanya lawan jamaah santri-santri yang masih tinggal di pesantren. Ahmad bin Husin Latos Sin Ahmad ngantuk. Oh Abu ya, jadi interaksi supaya jangan jenuh. Tarawihnya pun di ruangan terbuka. Abu ya kada mau di musala karena beliau mengikut tradisi guru-gurunya. Tarawih itu di alam terbuka, di parak-parak pepohonan ya, mungkin mengusir kantuk mungkin. Wallah alam, kada dapang itu anjuran model khusus kada dah. Cuma anjuran khusus sembahyang tarawih jangan cepat, sesuai lawan judul. Salatut tarawih, salat santai. Bila bacanya sahinak, 2 hinak, kasihan orang tua. Maka bila ada imam tu lambat kada dipercayai orang dah kon lagi miringi sembahyang tarawih. Aku aja koler sembahyang tarawih itu lambat. Selisihnya pian paling 5 menit, 10 menit paling. Siapa ada 10 menit lawas juga membuka status orang. Giliran membuka status di Facebook tahan aja sejam. Giliran sembahyang lambat sedikit, ngerutunya sampai kemana-mana. Ini kada bijak nih. Cari imam yang lambat, tapi jangan juga terlalu lambat. Ya minimal santai lah, kada terlalu cepat, kada terlalu lambat. Standar lah kayak itu. Nggak baca cepatan, ganti judulnya Salatul Isra, salat flash judulnya, cepat. Salat yang cepat. Nah gitu. Silahkan baca Fatihahnya, kada buku beruas lagi sudah. Karena nyambung kan? Allahu Akbar ya. Sahajaku sembahyang santai. Lalu buka kan kada nyambung. Coba ada orang umpat perlombaan, apa aja kecamatan mengadakan apa tuh bubuhan kecamatan sana mengadakan ya lomba jalan santai lah. Andalin nang buka kira. Ada nyambung berarti. Apa juran kembuka? Harapan manang juga. Ya ada belelajuan gitu. Untungan aja. Lomba sepeda santai. Ada dia mengabut-ngabut beristilah, ya lah. Jadi sesuai lawan judul. Bila lomba jalan santai, berjalan warai, kuruk baju hadiah. Masalah manang kada manang itu kan kupon menentukan. Kayak itu. Jadi supaya nyambung antara ucapan lawan perbuatan. Usalli sunnatan rak'ataini minal witri lillahi ta'ala. Kalau berjamaah ma'muman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala, jama'atan lillahi ta'ala. Dalam hatinya bang, sahajaku sembahyang 2 rakaat dari witir. Sahajaku sembahyang sunnah 2 rakaat dari witir. Buati kalimat dari itu bahasa Arabnya, kalau di bahasa Arab akan min maknanya sebahagian dari keseluruhan. Kalau keseluruhan itu 3, 2 ini bagian dari yang 3. Kalau keseluruhan itu rukun wudhu ada 6, min ha sebagian dari yang 6, an-niyah, niat. Kayak itu. Pahamelah supaya nyambung. Itu penting diperhatikan. Alhamdulillah. Dan kalau sembahyang witirnya di bulan Ramadan, maka di malam ke-16 paruh kedua itu disunnahkan pakai qunut. Disunnahkan pakai qunut. Madhab Imam Syafi'i. Dan ini yang kita pakai. Itu aja lah. Alhamdulillah. Kalau lawasan itu aja imamnya lambat imamnya. Nah, ya.
Bila imamnya lambat, salawatnya dipangkas. Salawatnya dipangkas. Sika menyaut salawatnya, jaihnya aja juga ada. Mana bujur-bujur bersalawat dah. Kayak itu benar, marami. Pangkas saja lah. Di pesantren Ibnul Amin tuh pemangki sholat tarawih 1 juz Al-Quran, selawatnya sekali aja. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu si Bilal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa barik alaihi salatan jami'atan rahimakumullah. Diri, takbir, pulang. Kadada al-khalifatul ula, al-khalifatul ula, nyambat al-khalifatul awal lah, pulang. Ada nyambung lah. Ula itu muannas, kalimatnya muannas. Khalifah itu mestinya al-khalifatul ula, jangan al-khalifatul awal, lain. Al-khalifatul ula, khalifatul Rasulillah. Terus sambungakan. Habis itu yang keempat, kalau hendak pakai al-khalifatur rabi'ah, gitu. Ini al-khalifatur rabi', ada nyambung. Al-khalifatu, kalimat awalnya pakai tu, pakai tak marbutoh, berarti yang kedua itu sifat atau na'at, atau dia mengikut kepada i'rab sebelumnya, berarti al-khalifatur rabi'ah, khalifatu Rasulillah Sayyiduna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, kayak itu. Jangan radhiyallahu an. Itu di kitab-kitab apa ngarannya, di kitab-kitab sejarah disebutkan kalau untuk Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Kenapa kayak itu? Karena dalam riwayat ada yang mengatakan al-Imam Sayyiduna Ali bin Abi Talib kada suah menyembah berhala, kada suah menyembah berhala, maka sangat lebih diistimewakan daripada sahabat-sahabat nang lain. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun kada suah menyembah berhala, cuman beliau sudah punya gelar tersendiri, As-Siddiq lah gelarnya. Qad faza Siddiq bitasdiqin lahu, macam-macam lah. Jadi kena si Bilal al-khalifatur rabi'ah, al-khalifatul thalithah, gitu. Al-khalifatul thaniyah, al-khalifatul ula, gitu. Kalau dari segi kalimat dan literatur bahasa Arab, takutnya orang Arab bilang ada percaya. Aslinya kayak itu, tapi kada berdosa juga apa nggak? Kalau enak nyaman didengar gitu, paham aja lah. Alhamdulillah, ini sholat witir nang kada suah ditinggalkan oleh Nabi hadaran wala safaran, baik Nabi waktu ada di tempat atau Nabi waktu musafir, Nabi kada suah meninggalkan sholat ini. Dan bahkan ancaman dari Nabi yang tak mengerjakan ada dalam riwayat, tidak diakui oleh Rasulullah. Tapi ulama kita ya beda-beda pendapat menanggapinya, terserah. Yang penting kita ada niat, terutama untuk niat tekad kuat mengerjakan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah sehingga bisa melakukan sholat sunnah witir. Pahamilah. Seterusnya ar-rawatibu, sholat sunnah rawatib. Ada pertanyaan kah witir tadi? Jangan ada paham lah, karena ini sholat yang diperdebatkan, dikhilafkan oleh ulama antara wajib dan qadanya. Imam Syafi'i tadi sunnah muakkadah, Imam Abu Hanifah wajib. Ya, ini bahasannya sholat sunnah dan sembahyang-sembahyang ini insya Allah kita tagawi aja.
Inti dari itu sebujurnya kita lebih diprioritaskan oleh Allah untuk menambah amal ibadah, bukan hanya sholat fardu aja, tambahi lawan sholat sunnah. Karena sholat fardu itu modal, sholat sunnah adalah keuntungan. Makin banyak orang sholat sunnah, makin banyak punya keuntungan amal ibadah yang akan dibawanya menghadap Allah, menuju Allah sebagai bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal banyak-banyak, dan bekal yang banyak itu takwa kepada Allah. Termasuk perbuatan takwa adalah sholat. Dan sembahyang inilah adalah hal satu-satunya yang diberikan oleh Allah. Nih pas masih bulan Rajab, masih berhubungan lawan sholat, karena hadiah Allah untuk Nabi tercintanya yaitu sholat. Dan sholat ini senjata pamungkas Rasulullah ketika beliau sedang gundah gulana. Ketika Nabi lagi bersedih, Nabi sholat. Ketika Nabi dapat musibah, Nabi sholat. Ketika Nabi galau, Nabi sholat. Nabi gini bisa galau, Nabi banyak masalah, banyak yang diurus, tapi masalah urusannya adalah urusan umat, bukan pribadi beliau. Kalau urusan pribadi, Nabi kedesuah galau. Ini yang digalaukan untuk umat. Bahkan mau meninggalnya pun galau gara-gara umat. Kayak Pak Jibril, umatku aman Rasulullah. Aku gak ada yakin lagi kalau ada bukti dari Allah. Macam-macam. Jadi intinya udah kita tahu aja lah, banyak guru-guru kita mengesahkan masih bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj, dan diantara tujuan salah satunya adalah Allah memberikan hadiah terhebat, senjata pamungkas untuk Rasulullah. Seolah-olah pesan dari tujuan itu adalah, hai Muhammad, ketika kau sedih, nanti ketika kau sedih, kada usah lagi aku kiau ikam, cukup aku berikan ini dan pakai ini ketika kau sedih. Kalau kau perlu hiburan, cukup pakai ini sebagai hiburan. Kada usah lagi aku jemput ikam pakai burak, ku suruh Jibril jemput ikam, ku bawa ikam ke surga, ke neraka, ke Sidratil Muntaha, naik ke langit sampai menghadapku. Kada usah lagi itu. Cukup ini sebagai senjata pamungkas. Pahamlah? Makanya dikatakan hubbiba ilayya min dunyakum salas, at-tib wad nisa was salah wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Aku dijadikan oleh Allah dari dunia kalian tiga. Yang pertama at-tib, wewangian. Aku cinta dunia kalian itu. Yang pertama wewangian, aku cinta itu. Yang kedua ad-nisa, Nabi senang menolong orang janda tua yang tak punya usaha. Wa huwal abus syafiqur rahim bil yatim wal armalah. Yang ketiga adalah Nabi SAW suka dari kalian adalah salat. Bahkan ujar Nabi di ujungnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan untukku yang paling ku senangi dari yang tiga itu adalah salat. Makanya Nabi salat. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sedang bersedih, apa ujar Siti Aisyah? Yatawadda, idza asabahul gham yatawadda thumma yusalli. Apabila Rasulullah ditimpa musibah, dalam artian punya masalah, Rasulullah wudu dan beliau sholat. Orang ini bila lagi galau update status Facebook, WhatsApp, Instagram, di situ curhatnya. Maunya Allah itu bila ada musibah, aku maunya jar Allah nang di update status mah tuh. Aduakan melalui apa? Mi'raj kita kepada Allah melalui Isra Mi'rajnya orang mukmin. Apa? Mi'raj orang mukmin? As-salah. As-salatu mi'rajul mukminin. Kita orang beriman, mi'raj kita kepada Allah yaitu salat. Oh, dapat musibah, mi'raj kita kayak Nabi, paman meninggal, istri meninggal, dukungan ditolak macam-macam, di embargo macam-macam. Apa yang dilakukan? Minta tolong kepada Allah. Mi'raj, minta tolong lawan Allah. Diberilah salat, hadiahnya itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, gasan kita ketika kita dapat musibah, jangan dulu update status, jangan dulu gembar-gemborakan kemana-mana. Update status kita kepada Allah melalui mi'raj, yaitu salat. Baik salat apapun, terutama salat sunnah, apalagi di malam hari. Malam hari
itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta lawan Allah. Allah jangan di nomor dua kan. Makanya hadiahnya kepada Nabi adalah salat. Cucu cicit Nabi SAW, Sayyiduna Husain Ali Zain al-Abidin bergelar As-Sajjad, saking banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu wabila sujud, ya waktu salat. Dan Allah puji orang-orang yang suka sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang yang sering sujud, orang-orang yang banyak salat, Allah berikan di wajahnya tanda keimanan yang kuat, sehingga orang-orang akan bisa mendeteksi bahwa dia adalah orang yang ahli salat. Kawak kayak itulah. Alhamdulillah. Jadi intinya kita disuruh oleh Nabi membanyaki sembahyang sunnah sebagai diantaranya sarana kita update status kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Apalagi sholatnya tengah malam, di sujud terakhir update status kita lawan Allah. Ya Allah, bisulku belum pecah, minta pecahkan lawan Allah. Ya Allah, gigiku sakit, minta sembuhkan lawan Allah. Waktu sujud yalah, fa'aksiru fihi doa, jar Nabi banyaki di situ doa rahat sujud terakhir tuh. Ya Allah, apa sambat nang diperluakan. Itulah saat momentum kita update status di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisul belum pecah, ambil HP. Amun bisul kada pecah nih, kada kau berjalan, nah aritai dulu. Jangan, kada boleh ya lah. Biar orang lain kada tahu kita sakit, biar Allah cukup tahu aja. Makanya dia katakan oleh ulama, Rasulullah itu ayah beliau diwafatkan ketika beliau dalam perut sang ibunda waktu umur 2 bulan. Kenapa? Di antara hikmahnya agar Rasulullah ini ketika besar hidup di dunia, ketika mengenai musibah, ketika perlu pertolongan, bukan ya abi tapi ya Rob, ya Robbi. Jadi sedikit-sedikit ya abi bah dak. Allah cemburu dengan nabinya, makanya abah Rasulullah diwafatkan, sehingga yang keluar dari mulut Rasulullah ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ngeluh apa? Ngeluh lawan Allah, ya Rabbi, jangan ya abi. Itu diantara hikmah Rasulullah, ayah beliau diwafatkan di usia 2 bulan di dalam kandungan. Paham ya lah? Supaya nang keluar ya Rabbi. Apabila nang nyaman rahat sujud tengah malam hapulang, mudah-mudahan kawa lah, mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan sehingga kawa apa yang kita laksanakan benar-benar menuruti apa yang telah diajarkan, dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya kashifal mushkilat, ya alimas sirr wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ghayri ta'abalana samadatu fal 'afiyah la tu'adzibna ilayhi bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.